Thank you, Jesus. Terima kasih She's Yesus. getting stronger. Dia makin kuat. Come on, Mama. Ayo Mama. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I tell you every night, Mama, Saya sampaikan tiap malam you Mama. walked out of the chair. Tiap malam kau Where is berjalan. that chair? Di mana? He's holding up your chair. Lift it up there. Ini angka kursi. You walked out of your chair, Engkau tidak akan and every night you're going to get stronger. makin lama makin kuat. Mama. Jesus is healing. Karena Yesus menyembuhkan. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. Kami akan tetap bersuara. Kami tidak takut. Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Intolerannya dia karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika dijumpai oleh video Pastor Daud ini. Baru-baru ini, seorang penginjil dari Kanada, Peter Yongren, dihadang bahkan diblokir dan tidak diberikan masuk di kota Palu karena takut bahwa penginjil dari Kanada ini akan memurtadkan orang-orang yang ada di kota Palu. Berbeda dengan provinsi lain, penginjil dari Kanada ini terbuka bahkan sempat mengadakan KKR yang dihadiri oleh ratusan ribu orang di dalam satu kota. Nah, kita lihat dulu video-video seperti apa, kenapa Peter Yongren ini diblok bahkan dilarang untuk datang di kota Palu. Ini videonya. Thank you, Jesus. Terima kasih She's Yesus. getting stronger. Dia makin kuat. Come on, Mama. Ayo Mama. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I tell you every night, Mama, Saya sampaikan tiap malam you Mama. walked out of the chair. Tiap malam kau Where is berjalan. that chair? Di mana? He's holding up your chair. Lift it up there. Ini angka kursi. You walked out of your chair, Engkau tidak akan and every night you're going to get stronger. makin lama makin kuat. Mama. Jesus is healing. Karena Yesus menyembuhkan. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. You are precious. Anda berharga. Oh, I've come to give a witness. Saya datang untuk menjadi You saksi. see, every religion Setiap agama says that prayer is important. mengatakan bahwa doa itu penting. That's true. Itu benar. Every religion Setiap agama says that buildings are important. mengatakan bahwa membangun itu penting. Every religion Setiap agama says that worship is important. mengatakan bahwa penyembahan itu penting. But Jesus says, Namun kata Yesus, you are important. Anda semualah yang You are penting. important. Andalah yang penting. You are beloved. Kau yang dikasihi. You are important. Kau yang penting. Papa sitting in the wheelchair. Yang duduk di kursi roda. Mama who is deaf in your ears. Mama yang telinganya You can't tuli. even hear what I'm saying. Bahkan tidak bisa dengar apa yang saya You are bilang. precious. Anda berharga. You are loved by God. Anda dikasihi Tuhan. Amen. Amin. I've come to give my witness Saya datang memberi kesaksian that this Jesus Christ, bahwa Yesus Kristus, this Isa al-Masih, Isa Al-Masih, he is now. dia sekarang. You see, God sent Jesus Lihat bahwa Tuhan mengirim Yesus inside the human race. di dalam manusia. And Jesus took sin. Lalu Yesus mengambil alih dosa. He took every fear. Dia mengambil alih semua He took ketakutan. every sickness. Mengambil semua And kesakitan. he defeated the devil. Dan dia mengalahkan setan. He defeated death. Dia mengalahkan maut. They put him in a grave. Dia ditempatkan di dalam And he was kubur. there for 3 days. Dia ada di kubur 3 hari. But then he conquered death. Lalu dia mengalahkan He maut. rose again. Dia bangkit lagi. And he is alive. Dan dia hidup. When Jesus came, Waktu Yesus datang, he forgave the sinner. dia mengampuni yang berdosa. He healed the sick. Dia menyembuhkan yang He sakit. loved the people. Dia mengasihi He orang. walked among the people. Dia berjalan di sekeliling And he's orang. the same today. Dan dia sama hari ini. He's here right Dia now. ada di sini. I'll tell you more every night. Saya akan bercerita lebih lagi tiap malam. But right now, Namun malam sekarang ini, I'm going to ask Jesus Christ saya akan minta Yesus Kristus to come on this field untuk datang di lapangan ini. beside you. Di sampingmu, Something is going to happen. sesuatu akan terjadi. I'm going to say 2 prayers tonight. Saya akan mengatakan 2 doa. I'm going to say a prayer for all those
who have sickness in your ears. Saya akan mendoakan bagi semua yang sakit di telinganya. Maybe you are deaf Mungkin saja tuli in one ear. di telinga yang satu. Maybe you brought a friend who is totally deaf. Mungkin membawa teman yang tuli keduanya. They cannot hear what I'm saying now, Tidak bisa mendengar apa yang saya katakan but you can sekarang. give them a signal Namun engkau bisa memberi isyarat that we're going to padanya ask Jesus to open the ear. supaya meminta Yesus membuka Some of you telinganya. have hearing aids. Mungkin ada yang menggunakan alat Some of bantu you had an pendengaran. infection in your ear. Mungkin ada yang infeksi telinga. I'm going to ask everyone to stand to your feet. Saya mau supaya berdiri di tempatnya. If you're able to stand, please stand right now. Kalau bisa berdiri maka berdirilah Every sekarang. person. Semua orang. Everyone stand. Semua orang bangkit berdiri. Everyone stand up. Semua And confirm your gospel. dan engkau meneguhkan Injil. Faith is coming to you now. Iman akan memenuhi Anda sekarang. So in the name of Jesus, Jadi dalam nama Yesus, in the name of Isa Masih, di dalam nama Isa Al-Masih, I speak now. sesuatu sedang The terjadi. power of Jesus is healing you right now. Kuasa dari Yesus sedang menyembuhkan Anda Something is sekarang. happening in your ear. Sesuatu sedang terjadi di telingamu. Your sound is coming in right now. Ada suara yang mulai masuk ke dalam Your telingamu. hearing is coming back right now. Pendengaranmu akan mulai Take off your kembali. hearing aid. Mulai lepas alat bantu You will dengarmu. begin to whisper in your friend's ear. Lalu mulai berbisik kepada temanmu. Something is happening right now. Sesuatu sedang terjadi Let's sekarang. give Jesus praise. Mari puji Yesus. Let's give Jesus Mari praise. puji Yesus. Something is happening now. Sesuatu sedang terjadi Oh, clap for the sekarang. Lord. Tepuk tangannya bagi Thank you, Tuhan kepada Yesus. Check your hearing right now. Periksa pendengaranmu sekarang. Take your hand down for a moment. Turunkan tanganmu In a sebentar. moment, I'm going to pray for those who are paralyzed or in pain. Sebentar saya akan berdoa bagi yang lumpuh dan In kesakitan. the back. Di sini di belakang. Over here. Di sini. Deaf ears are opening in the back. Telinga yang tuli I see dibuka hands di in the belakang. back. Saya lihat tangan di belakang. This is wonderful. Ini luar biasa. All those who've been healed in your ears. Yang sudah disembuhkan. Jesus is beside you right now. Yesus di sampingmu sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Move Yesus. your leg right now. Gerakan kakimu Move your sekarang. foot right now. Gerakan kakimu Jesus is sekarang. giving you faith now. Yesus sedang memberi iman kepada In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Rise up and walk. Bangkitlah dan berjalanlah. Stand on your feet. Berdirilah di atas If kaki. you have a crutch, lift it up over your head. Kalau Anda bawa tongkat, angkat tinggi If you have tongkatmu. a crutch, lift it over your head. Kalau Anda bawa tongkat, angkat tinggi And start tongkatmu. walking right Lalu now. mulailah jalan. Jesus heals you. Yesus menyembuhkan. There's another one. Ada And tongkat yang another berangkat one. di sini, di And sini, another one. di sini. Jesus heals you. Yesus There's another menyembuhkanmu. one over here. Ada satu di sana. Rise up and walk. Bangkit dan berjalan. Legs right now. Gerakan kakimu sekarang. Bergeraklah tangan. Bergeraklah kaki. Jesus is healing. Muslim friend. My Buddhist friend. My Christian friend. My Hindu friend. Receive from Jesus. Terimalah dari Yesus. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Jesus is healing you. Rise up and walk. Bangkit dan berjalan. Oh, let me give praise to Jesus. Kita akan memberi pujian kepada This Yesus. is just the first night. Ini malam pertama. Happening everywhere. Sedang terjadi di mana-mana. Lihat, Jesus is alive. Yesus hidup. Jesus is alive. Yesus hidup. Somebody else is being healed right Ada now. orang yang disembuhkan di sana. God's warm love is touching you. Kasih Tuhan yang hangat menjamahmu. The warmth of God's love Kasih Tuhan yang is hangat sweeping over your body. sedang menjamah Do tubuhmu. what you couldn't do before. Lakukan apa yang sebelumnya Jesus tidak is bisa healing you dilakukan. now. Karena Yesus sedang Oh, give menyembuhkan. praise to God. Caused one of the ears to go deaf. Sehingga satu telinganya tuli. Now she can hear. Sekarang dia bisa dengar. Right. Cover up this ear here. Cover this ear. Yang baik. Cover this ear. The one that was. Cover this one. This is the one that was deaf. Ini yang tuli. Now I'm going to test this ear. Lalu saya akan coba Say what I say. katakan apa yang saya bilang. Amin. Say Papua. Papua. Papua, Indonesia. Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Yesus. Amen. Amin. Oh, praise the Lord. Tuhan. Hallelujah. Let's give Jesus praise. Pujian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tell the people what's happening. Cerita apa yang terjadi.
Mama terkena osteoartritis. And what's happened to her? Tidak bisa Apa yang terjadi? Tidak bisa jalan, lututnya bengkak, dan ini tadi puji Tuhan. Mama tolong gerakkan kaki mama. Lihat ini. Lihat ini. Dia makin kuat. Dia makin kuat. Let's give Jesus praise. Beri pujian bagi. Mama, how long had you been sick? Mama berapa lama sakit? 2 tahun. Since 2000. Oh, this is her chair. 2 years. This is her chair. Ini kursi rodanya. This is your chair, Mama. Ini kursi mama. Amen. Amen. Jesus is raising her up. Yesus yang membangkitkannya. Move your legs a little bit, Mama. Gerakan kakinya lebih lagi, mama. Move your legs right. Gerakan lagi kakinya. Look at her go. Lihat bagaimana She's dia getting angkat. stronger and Dia stronger. makin kuat. Let's go over here, Mama. Mari ke sini, mama. Thank you, Jesus. Terima kasih, She's Yesus. getting stronger. Dia makin kuat. Come on, Mama. Ayo, mama. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. I tell you every night, Mama. Saya sampaikan tiap malam, You mama. walked out of the chair. Tiap malam kau Where akan is jalan. that chair? Mana? He's holding up your chair. Lift it up there. Ini angka kursi. You walked out of your chair, Engkau tidak akan and every night you're going to get stronger. makin lama makin kuat. mama. Jesus is healing. Karena Yesus menyembuhkan. Let's rejoice. Mari bersuka Tuhan cita. Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. We're gonna go. Lihat bagaimana dia. I forgot to ask you, what's your name? Siapa nama mama? Sri Wedar Pahlawan. Oh, that's a hard name for bully to remember. Nama yang susah buat orang bule untuk mengucapkan. But God is smiling on Mama. Namun Tuhan sedang tersenyum kepada Allah is mama. smiling on Mama. Allah sedang tersenyum kepada mama. Allah is smiling on Allah Manokwari. sedang tersenyum kepada Manokwari. Ternyata masih ada aja orang yang takut dengan yang namanya penginjil. Beda dengan tokoh-tokoh agama dari agama seberang yang datang bukan membawa dan memenangkan jiwa, tapi memprovokasi. Yang dibahas adalah agama lain dan menjelek-jelekkan agama lain agar pengikutnya akan beralih dan mengikuti ajaran mereka. Tetapi penginjil seperti Peter Yongren ini, dia tidak membawa atas nama agama, tapi dia membawa kuasa Tuhan Yesus yang berbalut dengan mujizat dan kemudian memulihkan keadaan mereka. Dan terbukti di kota Manado, Peter Yongren ini banyak sekali membuat mujizat, dan diantaranya adalah dari seorang ibu yang beragama Islam yang tadinya lumpuh tidak bisa berjalan dan ada di atas kursi roda. Setelah didoakan penginjil dari Kanada ini, ibu berjilbab atau yang beragama Muslim ini bisa berdiri dan meninggalkan kursi rodanya. Lantas kenapa Kota Palu bisa ketakutan dan akhirnya melarang pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada penginjil ini untuk mengadakan ibadah KKR besar-besaran di Kota Palu, padahal tujuannya adalah untuk menyembuhkan dan membebaskan orang-orang dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mendatangkan sakit penyakit, kelumpuhan, bahkan akan diakhiri dengan kematian. Sementara Peter Yongren ini membawa nama Yesus, bukan agama. Dan semua agama di bawah kolong langit ini bisa mengikutinya dan berhak menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Lalu kenapa mereka takut?
sebab mereka tidak membawa atau mengusik agama orang lain. Bahkan agama lain yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, silakan kembali ke agamanya. Yang pasti mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan Tuhan Yesus itu hidup dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas segala makhluk. Kami akan tetap bersuara. Kami tidak takut. Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Intolerannya dia karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah. Awalnya saya mikir, siapa sih si Peter Yongren ini? Kenapa sampai kedatangannya itu ditolak sama beberapa kelompok orang yang ada di Kota Palu? Dan setelah saya searching, saya cari tahu informasinya dan saya nonton juga videonya. Ternyata Peter Yongren ini adalah seorang pendeta agama Kristen. Kalau di agama Islam, sebenarnya sama saja seperti Ustadz Zakir Naik. Sangat disayangkan ya guys, kalau misalnya hal-hal seperti ini harus terjadi di Kota Palu. Karena di banner demo mereka itu membawa suku Kaili. Menurut saya justru ini sangat tidak mempresentasikan orang-orang Kaili. Karena saya sendiri orang Kaili guys, keluargaku juga banyak yang dari Pakuli dan dari dulu sampai sekarang, keluargaku itu selalu mengajarkan untuk hidup berdampingan walaupun beda agama. Justru dengan kita berdemo seperti itu sebenarnya semakin memperlihatkan bahwa kita itu takut dengan kedatangan Peter Yongren. Kalau emang pada dasarnya iman kita itu kuat, kita seharusnya tidak merasa terganggu dengan kegiatan ibadah agama lain. Dan pada saat demo, mereka juga bilang kalau mereka menolak kedatangan Peter Yongren di Kota Palu itu karena menurut mereka Peter Yongren itu adalah orang yang intoleran. Guys, sebaiknya kita sama-sama belajar yuk, apa sih arti dari intoleransi itu? Intoleransi itu adalah sikap tidak menghargai perbedaan yang ada. Dan kalau kita demo seperti itu, justru kitalah yang intoleran dengan agama lain. Coba deh kalian pikir, kenapa sih Ustadz Zakir Naik boleh, tapi kalau Peter Yongren kok nggak boleh? Selama kegiatannya tidak melakukan pemaksaan dan tidak melakukan pelecehan dan juga tidak melakukan kerusuhan, ya kenapa nggak boleh? Kalau misalnya nanti ada orang yang lemah imannya, terus secara sukarela datang pergi ke khotbahnya Peter Yongren, ya kita jangan salahin pendetanya dong. Di sini kita hanya bisa berharap kebijakan dari pemerintah sih guys. Semoga pemerintahan Kota Palu itu bisa mendengar semua pihak, duduk bersama dan cari solusi untuk membangun Kota Palu yang bisa rukun, damai dan tentram. Karena pada dasarnya kita ini negeri Nusantara guys, kita bangsa Indonesia, dasar kita Pancasila, kita beragam suku dan beragam agama. Iya, kita setelah menyaksikan sekelumit dokumentasi daripada penginjil yang berasal dari Kanada ini, dan semoga di kota-kota lain apabila Peter Yongren ini diundang dan untuk membawa kemuliaan Allah atas Indonesia dan melepaskan umat manusia dari ikatan sakit penyakit, kuasa kegelapan, roh kemiskinan, penderitaan yang berujung maut, maka kita berdoa agar penginjil dari Kanada ini diberikan jalan dan juga diberi kesempatan untuk menyelamatkan manusia dari keterpurukan atau dari maut. Ya, baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini laporan tentang seorang penginjil yang dihadang di Kota Palu. Dan kita berdoa agar Tuhan menyertainya sampai kembali ke kampung halamannya di Kanada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.